kayak diginiin itu ya lumayan dulu teriak-teriak lah. Tapi habis itu nggak sampai berdarah gitu ya, ya cuman memar merah gitu aja lah. Tapi habis dari situ kan seperti biasanya jangan lupa subscribe, like, and share ke teman-teman. Semoga video kali ini bisa bermanfaat buat hiburan kita semua. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Terima kasih banyak sudah menengok channel gue ini dan sudah menonton video part 2 terkait tentang fistula ani. Pada video kali ini gue mau cerita terkait sharing gue tentang proses penyembuhan dan operasi tindakan dari fistula. Di part 1 gue udah bahas tentang awal gue kena fistula dan ciri-cirinya, penyebabnya, dan proses perawatannya. Pada kali ini akan bahas tentang bentuk tindakan, penyembuhan, dan proses ambil tindakannya. Tapi sebelumnya gue ucapkan thank you yang udah subscribe, udah like, komen, dan share. Nah, buat yang belum, minta tolong untuk subscribe. Semoga dengan subscribe bisa memberikan dukungan buat gue untuk terus bisa melakukan atau mengupload video-video yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Aku kena fistula di 2017. Terus ngambil tindakannya tuh di 2019 di sekitaran bulan September Oktober gitulah, September Oktober itu dimana kayak dua luka fistula gue yang di bagian atas dan bagian bawah itu udah kayak sangat mengganggu gitulah, bikin gue sebel banget. Dan kayaknya nih nggak bisa nih terus-terusan kayak begini nih, penyakit bisa ganggu kehidupan gue gitu kan, bisa ganggu pekerjaan, rutinitas, dan yang lainnya. Akhirnya tadi gue lihat kayak video orang atau testimoni orang yang sudah berubah, terus dia sembuh, dia melakukan tindakan di dokter Panji. Dokter Panji ini viewer gue jujur, gue nggak dibayar sedikit pun sama dokter Panji, dan memang tidak disuruh juga. Jadi memang dokter Panji ini menurut gue sangat kayak apa ya, kayak mujizat yang diberikan Tuhan kepada gue buat oh ini bisa sembuh nih penyakitnya kayak gitu. Nah, dokter Panji ini punya klinik, itu klinik Prabeswari di daerah Bekasi. Pokoknya lu tinggal cari klinik Prabeswari di daerah Bekasi, itu pokoknya letaknya tuh deket banget dengan pintu keluar Bekasi kayak gitu. Nah, nanti bisa lu searching aja di internet karena Dr. Panji juga punya YouTube dan punya akun website untuk kliniknya. Awalnya gue datang ke klinik Dr. Panji, terus di sana datang konsultasi, dicek ini fistula atau bukan, atau wasiar, karena gue juga curiga apakah ini wasiar atau bukan gitu ya. Ternyata oke, fix katanya nih fistula ani, dan ini bukan wasiar. Terus dokter Panji menjelaskan terkait posisi fistula gue dan kondisi fistula, karena dokter Panji juga kalau misalnya fistulanya udah nembus nih salurannya sampai ke rektum, dia juga angkat tangan karena itu udah sangat kayak bahaya gitu. Jadi makanya buat itu juga membuat gue kayak oh ternyata nih fistula juga ada jenjang lebih parahnya nih gitu, kalau kena rektum itu malah jadi bahaya gitu. Akhirnya gue juga memberanikan diri untuk oh berarti ini harus cepat-cepat untuk operasi. Jadi karena terus dijelasin ada titik dua titik, dan saat itu yang titik bawahnya tuh lagi bengkak banget gitu ya. Terus gue nggak berani untuk ngambil itu. Jadi kata dokter Panji 2 atau 3 hari dulu tenangin gitu ya, karena ini tuh operasi yang jangka panjang nih perawatannya. Operasinya sih singkat, tapi perawatannya nih bisa sampai sebulan 2 bulan gitu, dan recovery-nya lumayan.
panjang gitu, jadi harus dipersiapkan mental sama ngatur waktunya juga kayak gitu. Akhirnya terus balik pulang, terus setelah gua rancang-rancang gitu ya jadwal dan lain-lain, akhirnya nemulah waktu yang tepat untuk kayaknya ini adalah waktu yang tepat. Terus gue pakai asuransi prudensial dan alhamdulillah tercover. Jadi Dokter Panji punya rekanan di rumah sakit ibu dan anak Nurasi atau apa gitulah di Jakarta Timur, pokoknya dekat kliniknya dia juga gitu ya. Terus sampai di sana seperti biasa rumah sakit biasanya kita di anestesi, terus juga masuk ke UGD, cek-cek dan lainnya. Terus gue disuruh puasa kayak gitu, terus dan juga gue BAB-in. Jadi gue operasi tadi di rumah sakit ibu dan anak. Jadi sebelum operasi gue juga puasa, terus juga gue usahakan gue untuk BAB karena pastinya setelah operasi bakal repot nih kalau BAB kayak gitu. Terus udah disuntik gitu lah, suntik nggak sadar, dibius jam 2-an gitu. Terus udah jam 3:30 selesai gitu lah, katanya operasi cuma 30 menit. Terus gue dikasih tahu videonya. Jadi kayak kalau di tempat lain gitu ya, atau mungkin juga di dokter atau nyaranin, jadi dia cuma kadang kan dia robek gitu ya, seret gitu ya supaya nananya keluar kayak gitu ya. Nah tapi ini banyak nih yang akan akhirnya setelah mereka operasi dia akan kembali lagi begini, akan rapat lagi, akan numbuh lagi di sininya. Nah, karena cuma dirobek, bukannya ini doang kayak di sayat. Karena ada beberapa temen gue juga kayak gitu terus balik lagi gitu. Nah, sama Dokter Panji, ini dia tuh kayak ininya dibuka, seret gitu ya, dikorek ininya semua gitulah, dikorek, dibersihin. Nah, dibersihin terus juga pakai laser atau apalah katanya. Karena memang pendarahannya dikit banget karena memang dipakai laser kayak ditembak kayak gitu. Nah, setelah dibersihin semua, terus dimasukin cara pakai kasa dan yang lainnya, akhirnya gue selama kurang lebih 3-4 harian lah kayak di ruangan gitu. Karena juga pakai asuransi ya gue maksimalin gitu lah ya. Terus biayanya sekitar 15 juta kayak gitu ya. Tapi kalau di kliniknya Dokter Panji itu cuma 12 atau 13 juta gitu. Karena Dokter Panji juga sangat baik banget gitu. Karena ada juga pernah kita ada grup, by the way kita ada grup sesama pasiennya Dokter Panji, dan ada orang yang sebelum operasi juga masuk di situ. Terus pernah ada yang cerita kalau dia bayarnya setengahnya lagi nyicil itu sama Dokter Panji itu diizinin, dibolehin gitu. Pokoknya baik banget lah. Karena memang setelah ini ya harus cepet-cepet segera diobatin. Nah, terus gue habis sekitar 18 jutaan karena juga waktu itu pakai ruangannya gue minta 5 hari. Biasanya cuma 2 hari orang bisa langsung pulang, gue minta 5 hari karena ya udah dirawat sama suster aja gitu biar nggak repot gitu kan, ganti perbannya. Jadi hanya cuma nombok 3 jutaan gitulah, 2 jutaan gitulah. Dan sudah akhirnya sudah tuh hilang fistulanya, tapi itu belum selesai karena perjuangan panjangnya adalah bagaimana merawat luka ini untuk benar-benar sembuh, untuk benar-benar kering, untuk benar-benar jaringannya nggak tumbuh lagi, terowongan yang sudah dikorek itu nggak tumbuh lagi gitu ya. Nah, ini perawatan home care gue di rumah kurang lebih 2 bulan kayak gitu. Nah, caranya ini memang perawatan ini yang bikin lu ngelus-ngelus dada, stres sampai kurus banget lah badan karena takut, karena kalau BAB harus ganti kasa dan lainnya tuh yang repot. Jadi karena di rumah gue juga kebetulan orang tua udah nggak ada gitu ya, repot juga gitu, nggak ada keluarga, nggak ada yang berani buat main medis atau ganti-ganti kasa gitu luka. Akhirnya gue panggil
perawat yang kunjung setiap pagi dan sore kayak gitu. Waktu itu gue udah kayak dapat sebulan itu sekitar 800.000 lah. Sorry, murah banget. Seminggu sekitar 800.000 gitulah ya. Seminggu tuh ya 7 hari full, dia datang pagi sama sore, jadi gitu. Nah, balik lagi ke perawatannya kayak gimana. Ini dia pakai kasa. Jadi ini kan ketika lukanya udah digerok ya, udah digerok kayak gini nih. Ini estimasi ya, nggak sebesar ini. Digerok seret gitu ya, pakai laser dan lain-lain. Nah, perawatannya adalah kita setiap pagi kan pasti BAB gitu ya, atau sore atau mau BAB. Jadi kita tuh ya udah berendam di air PK. Kalau gue ya udah BAB dulu, keluarin 1 sampai 7 hari itu fase yang sangat sakit banget gitu ya. Tapi setelah itu ya udah BAB ya normal aja seperti biasa. Jadi BAB dulu, habis BAB kan pasti kotor tuh. Nah, pakai toilet duduk, terus ya bersihin, cebok dan lainnya. Gue pakai kayak semprotan kayak gitu, atau ya kita bersihin gitulah ya. Nah, setelah dibersihin tuh kita berendam sekitar 5 menit pakai air PK biar darah-darahnya, sambil kita cabut tuh kasa yang bekas yang kemarin kita cabut ya. Emang yang bayanginnya pergi, kita cabut sampai dia kena cairannya juga. Usahakan kalau lagi BAB kasanya masih ketutup. Kenapa? Biar luka kita nggak kena feses kita atau nggak kena kotoran kita. Jadi biar kasanya masih ketutup gitu. Nah, setelah kita cebok dan yang lain bersih, baru kita sambil berendam. Saran gue sambil berendam baru nyabut kasa. Karena kalau lagi nggak berendam itu kan nempel ya. Nempel tuh pas ditarik tuh sakit banget gitu. Pokoknya sakit banget dah. Kalau dia udah kerendam sama air, kita goyang-goyangin aja, itu dia akan copot gitu. Karena ininya udah basah kan kasanya. Itu tipsnya. Udah berendam selama 6 menit, terus udah ada tuh lo berbaring nanti sama si perawat tuh, boleh laki-laki boleh perempuan, terserah lo pilihan. Kalau gue sih waktu itu ibu-ibu, karena ibu-ibu lebih telaten ya, lebih bersih dan lebih telaten gitu ya. Dia jangan juga yang cewek, malu lah kayak gitu. Nah, terus ambil udah kayak gitu dia dikompres dulu nih pakai Repanol. Kompres gitu ya, pakai Repanol. Buat apa? Fungsinya Repanol ini menarik jaringan-jaringan matinya, kotoran-kotorannya yang masih menempel. Sudah sekitar 5 menit. Nah, terus diolesin yang namanya salep ini. Bisa pakai pokoknya salep lah ya, salep hijau-hijau gitulah. Genoid ya. Sorry, itu salep Genoid itu juga murah, cuma 4.000-an atau 5.000-an. Pakai tuh yang banyak tuh, disalepin kayak gitu, terus di kasanya juga dimasukin, kasanya di kasa itu dipakein salep Genoid, terus dilumurin sama betadine kayak gitu. Nah, tipsnya supaya nggak perih, gue pakai salep yang namanya Desolek. Nah, Desolek itu di pinggir-pinggiran dinding-dindingnya supaya nggak perih, karena Desolek ini menahan rasa sakit. Sebenarnya perih itu karena di dinding-dindingnya ini, di dinding-dinding luka gitu. Ketika sudah didesolekin, dimasukin ya tuh si kasanya yang udah tadi dilumurin sama Genoid sama betadine, set klak gitu ya, dimasukin. Akhirnya itu ditutup, dikasih juga perban di atasnya, terus ditutup pakai plester. Nah, itu dilakukan sehari 2 kali, pagi dan sore kayak gitu. Pagi dan sore, bisa juga 3 kali 4 kali kalau misalnya lu BAB atau lainnya, itu kan harus ganti gitu. Makanya tipsnya adalah jangan sampai diare gitu. Jadi kayak oke, BAB-nya cukup 1 hari aja, di pagi aja. Dan kalau bisa BAB-nya jangan yang keras, makanya makanannya sayur. Jadi saat itu gue tuh kayak, gue kan doyan banget makan gitu ya, suka mau makan. Jadi saat itu gue kayak bener-bener kayak diet gitu loh. Jadi gue kayak siang makan hanya 5 sendok,
pagi sarapan 5 sendok, malam cuma makan buah gitu biar paginya BAB-nya lancar gitu. Karena kalau banyak-banyak tuh kalau BAB perawat kan nggak standby di rumah ya, hanya datang pagi dan sore kayak gitu. Nah itu gue lakuin selama kurang lebih 54 hari. Bayangin 54 hari. Jadi pagi, sore itu ganti kasa, dan ternyata tuh ada periodenya. Jadi di hari pertama sampai ke 7 itu yang dalamnya lukanya tuh lumayan, lumayan ini deh, lo menangis darah lah ibaratnya kayak gitu, sakit banget ganti kasanya gitu. Pas udah seminggu terus kan kontrol sama dokter Panji gitu ya, dikasih tahu cara, karena setiap hari itu si lukanya itu ada perkembangannya gitu. Nah terus di hari ke 7 sampai ke 14 juga lumayan enak. Terus di hari ke 14 sampai 21 itu sakit lagi gitu ya. Itu sih yang gue alamin gitu ya, sakit lagi karena mungkin udah mulai jaringannya udah mulai tumbuh-tumbuh gitu yang baru. Nah di hari ke 30-an 1 bulan itu udah lumayan enak. Nah di situ gue udah mulai tuh beraktivitas, kayak gue di hari ke 33 atau 1 bulan gue udah bisa nyetir sendiri pakai mobil, pakai bantal donat ya tetap. Terus gue juga udah bisa mulai duduk kayak gitu, karena tuh dari 1 bulan itu gue kayak nggak bisa duduk ya, pokoknya nggak bisa duduk, kayak sakit banget gitu loh, bayangin. Terus karena kan kasanya itu juga kan ngeganjel ya kayak gitu. Dan gue nggak tahu kalau gue kontrol sama dokter Panji itu dia bisa masang kasa pas banget dan nyaman banget, sampai kayak lu bisa datang rapat berjam-jam duduk kayak gitu. Tapi kalau bukan sama dokter Panji itu tuh kayak nggak nyaman. Gue juga nggak paham, kayak mungkin dokter Panji udah pengalaman gitu ya. Jadi memang kayak sebulan pertama tuh belum bisa kayak duduk dengan benar. Terus juga tiduran, ya udah kayak lo kayak tiduran, sesekali berdiri gerak-gerak gitu, terus tiduran lagi gitu. Ya lo bisa, ya udah, ya overall semua badan ya lumayan sehat gitu ya. Tapi emang jangan stres, karena kalau stres itu bisa memperlambat gitu. Jadi ya lu nikmatin tuh selama sebulan ya lu kerja WFH tuh. Jadi gue sebelum ada COVID nih, sebelumnya gue juga udah kayak WFH di rumah. Jadi kayak ngerjain tugas dari laptop, baca-baca buku, nonton TV, makan, itu berdiri tidur kayak gitu ya, di rumah aja. Nah terus di hari udah ke 40 lukanya tuh udah mulai mengering, udah mulai tumbuh. Nah di hari 40 itu dokter Panji ngebuka lagi, dan dia tuh dikorek lagi sama dia karena dia takut ada jaringan-jaringan yang nempel. Jadi pengen benar-benar kena ada apa ya, agak kayak lemak gitu kan, kuning-kuning pada nempel gitu ya, kayak kolagen. Itu benar-benar nggak menghambat dalamnya, itu kayak kosong gini loh. Ini ketutup, ininya masih kosong, jangan, tapi benar-benar dikorek lagi gitu loh. Jadi benar-benar dagingnya ini numbuh dari dalam sini, set. Jadi memang penggunaan kasa itu adalah supaya nahan ini nggak ketutup. Jadi biar dagingnya tuh tumbuh dari sini, dari dalam. Kalau udah tumbuh. Misalkan ini dibuka seret gitu kan, dikasih kasa, biar ini tuh tumbuh sampai benar-benar klak. Jadi di dalamnya juga udah ada daging, nggak ada lagi rongga. Karena kalau ada rongga lagi itu gagal. Nah biasanya di dokter lain atau tempat lain itu hanya dirobek begini doang, seret kan ketutup. Nah rongga ini jadi potensi untuk tumbuh lagi. Nah kalau dokter Panji itu benar-benar dikerowek. Memang prosesnya lama, 2 bulan untuk penyembuhan, tapi setelah hari ke-54, setelah juga tadi dikorek yang kedua, tapi dikorek yang kedua tuh bukan operasi, kayak cuman pakai apa ya, gue lupa lah, gue nggak berani ngelihat alatnya gitu ya, kayak diginiin itu ya lumayan lu tegak-tegak lah. Tapi habis itu tapi nggak sampai berdarah gitu ya, cuman memang merah gitu aja lah. Tapi habis dari situ kan dikasih salap-salap, terus baik lagi, terus benar-benar tumbuh dengan sempurna gitu. Dan di hari 54 alhamdulillah gue sudah
dinyatakan sembuh sama dokter Panji dan sudah tidak perlu ganti perban lagi atau pakai kasa lagi. Dan itu udah kayak wah free banget, gue free banget, udah freedom banget lah, udah bebas banget ganti kasa. Karena gue masih kebayang, jadi di hari 30, hari 35 tuh gue udah mulai keluar kota dan kadang gue ganti kasa sendiri tuh. Repotnya kayak gitu ya, setelah nggak ganti kasa is okay, normal banget. Nah, lalu selama perawatan apa aja yang nggak boleh dilakukan? Yang pertama, olahraga berat, pasti ya olahraga berat, karena itu bisa membuat potensi untuk pendarahan. Terus yang kedua, jaga makanan. Kalau gue jaga makanan itu nggak boleh ya itu yang tadi proteinnya tinggi banget itu ya. Terus nggak boleh makan yang pedes-pedes karena bisa memicu diare. Pokoknya jangan sampai diare dulu sampai perawatan itu. Karena kalau diare lagi takutnya terkena fesesnya lagi di dalam, terus jadi infeksi lagi. Jadi selama 2 bulan itu nggak boleh makan yang pedes-pedes. Terus gue juga selama pengobatan itu minum kayak amino gitu loh, gabus apa ya, kayak ginjal gamet gitu loh, gamet emas gitulah itu. Terus juga minum yang apa namanya, amino yang kayak protein gabus gitu lah, sari ikan gabus. Sama juga gue kayak minuman obat herbal kayak daun binahong sama daun saga. Daun binahong ini fungsinya untuk kayak penyembuhan luka itu biar cepat kayak gitu, dan itu lumayan, kalau gue sih ngalaminnya itu lumayan signifikan, cepat sembuh gitu. Karena ada juga yang bagangan gue tuh kayak gue istilahnya di dokter Panji tuh kalau sembuh itu namanya wisuda. Jadi kayak gue wisuda di hari 54, terus ada yang lain tuh di hari 60, hari 70 gitu baru di wisuda. Jadi kalau ketika sembuh udah datang ke sana terus di wisuda sama dokter Panji, ibaratnya wah udah sembuh total kayak gitu. Gue tetap menjaga nih, jaga kondisi. Jadi kayak gue kalau misalnya diare ini, misalnya gue sekarang udah bisa makan seafood lagi gitu ya, udah bisa makan proteinnya lagi gitu ya, protein yang tinggi, telur udah berani gue makan. Alhamdulillah tuh nggak muncul, nggak timbul apapun sampai udah hampir 1 tahunan lebih ya sekarang ini dari semenjak operasi. Paling kalau misalnya gue habis olahraga nih, capek banget itu olahraga gitu ya, terus berkeringetan gitu ya, biasanya gue ngendem pakai air PK kayak gitu. Paling kayak ya seminggu sekali gitu atau 2 minggu sekali. Kadang misalnya gue kayak habis bepergian terus nggak bisa mandi kan, karena kan sering ke daerah-daerah yang susah air, terus nggak mandi, terus baru besoknya biasanya gue bergendam pakai air PK, air hangat kayak gitu, atau pakai Dettol. Terus juga gue kayak sekarang rutin banget kayak sehari itu kayak harus, kadang kan kita cowok ganti celana dalam agak malas ya, jadi kadang ya sehari sekali gitu kan. Pasti gue sebelum tidur pasti gue mandi dulu, terus ganti pakaian yang bersih. Kalau teman-teman mau tanya mungkin bisa langsung bertanya di komen, nanti insya Allah bisa gue jawab. Jadi terus gue juga kasih tahu dokter Panji ini orangnya sangat welcoming banget. Jadi gue kayak SMS atau WA setiap selama penyembuhan tuh bawel banget, juga diladenin sama dia, dilayanin gitu. Pokoknya sampai gue juga beliin dia gitar, karena dia hobi banget main gitar. Sambil operasi dia kadang bersenandung gitar yang menurut gue nggak penting buat gue, mungkin dia penting buat dia kayak gitu. Dan pokoknya gue video ini thank you banget buat orang-orang yang sudah support gue, buat tim-tim atau grup WA, karena di situ juga ada grup WA. Jadi selama proses penyembuhan kita masuk di grup WA. Saran gue, lo baru masuk grup WA setelah lo operasi, karena sebelum operasi, karena banyak yang share foto-foto lukanya dia itu bikin, atau bercerita tentang lukanya dia yang dramatis gitu ya, sehingga buat jadi jiper. Untungnya gue masuk itu setelah gue operasi, jadi kayak ya udah lewat gitu, maksudnya ngapain perlu takut gitu. Jadi di situ ada grupnya,
di situ kita saling support, saling memberikan masukan gitu ya, tips and tricks gitu supaya mempercepat atau mempermudah penyembuhan. Jadi gue thanks buat teman-teman di grup biar cepat-cepat sembuh juga, terus juga buat orang-orang keluarga dan lain-lain yang udah bantuin proses ganti kasa, repot banget. Terus buat Dokter Panji dan timnya, thank you Dokter Panji, terus berkarya ya, mudah-mudahan semakin berjaya biar bisa bantu banyak orang-orang di luar sana dan orang-orang yang secara ekonomi kurang mampu bisa juga mendapatkan tindakan dari Dokter Panji, karena Dokter Panji ini the best banget, baik banget orangnya. Oke, terima kasih banyak teman-teman, sampai berjumpa lagi di video gue di tema yang lain. Semoga bisa bermanfaat dan jangan lupa tetap subscribe, like, dan komen. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Say goodbye.